pada saat pengeluaran melalui sistem FIFO. Jadi di sini di ACS ini ada beberapa ruang penyimpanan, ada yang freezer, ada yang chiller, ada yang dry goods, itu semua terpisah semuanya. Jadi bisa dikontrol. Masing-masing freezer juga mempunyai tempat ruangan yang berbeda. Kalau untuk daging, daging saja, untuk ikan, ikan saja. Jadi sudah semua dibuatkan sesuai dengan jenis barangnya. Jadi untuk memudahkan kita melakukan pengeluaran pada saat dibutuhkan oleh bagian produksi. Jadi tidak jauh berbeda pelaksanaannya baik sebelum maupun setelah kondisi saat ini. Oke, next. Oke, untuk tahap berikutnya adalah ada proses cooking. Sebentar Ibu, ada gangguan sedikit, jadi agak ketutup. Apa itu Bu? Ngilangin itu nggak bisa. Slide-nya apakah jelas adik-adik? Bu Ayu, slide-nya masih jelas, Bu? Halo? Sudah, Bu, slide-nya. Sekarang hilang, Bu. Oke, sebentar, Ibu. Sepertinya ini ada gangguan. Ya. Silakan, Bu. Oke. Sudah ada, Bu. Ya. Sebentar, Ibu. Baik, tenang aja Bu, santai, nggak apa-apa. Iya nih kayaknya ada gangguan ini Bu. Ada kelihatan tulisan MTB. Sudah ada Bu Gandhi. Ada tulisan itunya nggak Bu? MTB itu ada ya? Kelihatan nggak Ibu? MTB yang mana Bu? Oh nggak ada ya? Oke, karena di sini kelihatan ya, ada. Kami ruang masak ini yang ada termometernya. Oke, baik Bu, saya lanjutkan. Tadi sudah ada tahapan kedua, ada CCP. Sekarang berikutnya adalah ada CCP 3. Jadi kita kontrolnya adalah pada saat proses pemasakan. Oke, sip. Bisa dilanjut Ibu? Ya, silakan Bu. Oke. Oke. Previous dulu, previous. Oke, ya. Oke, baik. Saya lanjutkan. Untuk tahap berikutnya adalah proses cooking. Pada saat ini memang benar-benar diperhatikan adalah suhu pemasakan, karena disinilah kuncinya supaya tidak terjadi pertumbuhan mikroorganisme. Jadi salah satu yang memang dipakai Aerofood untuk bisa menjaga keamanan makanannya adalah banyak dikontrol suhunya. Dari proses cooking ini ada istilahnya blast chilling. Jadi dari suhu yang 100 derajat ke cooking itu langsung diturunkan suhunya menjadi sekitar 5-10 derajat untuk menghambat perkembangbiakannya. Jadi di situ ada pengontrolan 2 suhu, nanti setelah keluar dari blast chilling juga akan diatur suhunya. Jadi itu tahapan yang memang merupakan kontrol yang harus benar-benar dilakukan oleh ACS untuk meminimalisir nanti kontaminasi untuk tahap berikutnya. Selanjutnya ada proses setting. Di sini di setting atau dising. Nah, di sini juga pada proses ini suhu ruangan itu benar-benar diatur. Itu kita punya standar adalah 15 derajat sampai 20 derajat Celcius. Sudah itu makanan pada saat proses dising itu juga suhunya diatur. Suhunya dicek jangan sampai lebih dari 15 derajat Celcius karena untuk penyiapan makanan di in-flight ini butuh waktu cukup lama. Biasanya kadang sehari sebelumnya kita harus sudah selesai masak untuk diterbangkan besok harinya karena banyak tahapan yang harus dilakukan. Nah, salah satu di sini karena memang kebetulan saat ini produksinya jauh menurun dari sebelum-sebelumnya, jadi physical distancing juga dilakukan ini tanpa diminta juga karena memang jaraknya jauh-jauh karena produksinya memang yang sebelumnya karyawan di sini sekitar 2000-an, sekarang hanya tinggal sekitar 800 orang. Jadi
udah bisa dilakukan physical distancing baik pada saat proses maupun nanti pada saat delivery-nya. Oke, lanjut. Nah, ini untuk proses delivery-nya. Nah, di sini juga ada beberapa aturan yang kait dengan adanya protokol kesehatan. Untuk sebelumnya, bahwa petugas yang mendelivery makanan itu tidak memakai masker. Jadi dengan adanya hal sekarang ini, semua karyawan diwajibkan memakai masker dan dilengkapi dengan sarung tangan pada saat serah terima makanan dengan kru pesawat. Nah, kita juga ada baru-baru ini kita juga ada delivery makanan ke rumah sakit yang memang ada pasien yang tertular COVID-19 ini. Nah, perlengkapan untuk delivery pun juga udah dilengkapi untuk karyawannya sendiri, harus pakai lengkap topi, masker, sudah itu ada overcoat-nya, dan selalu dilengkapi hand sanitizer pada saat delivery makanan dari ACS yang di Cengkareng ke beberapa rumah sakit yang memang waktu ini ada permintaan makanan dari rumah sakit untuk mengcover pasien yang yang COVID ini. Nah, untuk di in-flight sendiri aturan untuk penyajian makanannya pun juga mengalami perubahan. Mungkin adik-adik atau ibu yang sudah sering naik pesawat dulu untuk jarak yang jauh itu biasanya menggunakan peralatan yang multi-use. Jadi semua multi-use yang memang bisa dipergunakan kembali. Tapi untuk saat ini semua peralatan itu diganti dengan yang mono-use. Dan itu makanan tidak disajikan dengan equipment, tapi semua digunakan sekarang meal box. Jadi semua di meal box, semua makanan dijadikan satu, jadi kru itu tinggal memberikan. Nah, begitu juga kondimen yang ada di makanan itu, kalau sebelumnya kru itu biasanya menawarkan, mau minum apa, mau jus, mau kopi, mau teh. Nah, itu selalu disajikan seperti itu sebelumnya, sebelum kejadian ini. Nah, untuk sekarang, semua makanan itu jadi satu kaligus kru udah memberikan ke penumpang, otomatis sudah tidak ada interaksi lagi antara kru dengan penumpang. Jadi udah begitu selesai makan, udah itu semua dibuang. Jadi tidak ada lagi menawarkan tambahan minuman atau apa, itu juga sudah tidak dilakukan. Karena ini adalah untuk menghindari kontak langsung antara pramugari dengan penumpang itu sendiri. Jadi konsep penyajian makanannya pun juga sudah dirubah sedemikian rupa untuk menghindari hal-hal yang tidak supaya tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Jadi konsepnya juga sudah berubah yang di in-flight sendiri. Oke, lanjut. Nah, ini yang tadi saya sampaikan bahwa ACS di samping in-flight catering juga bergerak di bidang town catering, rumah sakit, dan mining. Nah, untuk di rumah sakit, beberapa penyajian ke pasien juga udah mengalami perubahan. Jadi, yang sebelumnya menggunakan multi-use, sekarang udah mono-use semuanya. Jadi nanti begitu selesai makan itu tidak ada lagi proses pencucian menggunakan banyak equipment, jadi sekali makan udah itu dibuang semuanya. Nah, ini udah di rumah sakit juga sudah diberlakukan seperti itu. Nah, untuk ACS yang memang menyediakan makanan, kalau memang itu ada pasiennya yang kena COVID-19, staf kita hanya penyerahan makanan itu hanya sampai di nurse station. Jadi tidak langsung berhubungan kontak langsung dengan pasien yang terdampak dengan adanya COVID-19 ini. Jadi sudah ada jarak, jadi tidak langsung interaksi, tapi kita hanya sampai di ruangan perawat, nanti perawat yang akan menyajikan ke pasien-pasiennya. Nah, untuk belum jalan sendiri ya. Oke. Nah, kayak ini. Nah, ini jadi kita tidak ada interaksi langsung dengan pasien yang kena dampak dari COVID-19 ini. Jadi nanti perawatnya sendiri yang menyampaikan.
Nah, untuk di town catering juga diatur pada saat penyajian makanan itu yang sebelumnya memang ada beberapa tempat itu karyawan sendiri itu yang mengambil makanan, karyawan yang kita tangani, tapi dengan adanya ini nanti penyajian makanan adalah di beberapa orang di sana. Jadi arahannya ini adalah peralatan makanan itu hanya dihandle oleh satu orang saja. Lalu sebelumnya mungkin karyawan yang makan itu boleh ngambil sendiri, tapi dengan adanya ini sekarang udah tidak dibolehkan, jadi langsung ACS yang menangani. Jadi kita ada satu tenaga servis di sana yang untuk mengambilkan makanannya. Nah, di samping untuk yang tadi itu, di town catering juga ada satu area ACS yang kita handle, yaitu di executive lounge yang ada di bandara. Nah, ini juga protokol kesehatannya harus benar-benar diterapkan karena ini kan akses publik. Jadi semua penumpang Garuda yang bisnis kelas maupun yang pegang goal itu semua boleh masuk di sini. Jadi di sini juga ada beberapa aturan yang memang kita terapkan. Pertama adalah pada saat sebelum masuk area lounge itu memang physical distancing harus diterapkan. Selanjutnya sebelum memasukin area kita udah sediakan hand sanitizer juga di situ supaya penumpang yang memang menggunakan fasilitas lounge ini melakukan menggunakan hand sanitizer. Nah, sama seperti tadi yang di town catering maupun di rumah sakit, bahwa makanan yang sebelumnya penumpang itu boleh ngambil makanan sendiri, untuk saat ini tidak diperbolehkan lagi, jadi kita layani semuanya. Jadi penumpang apapun yang dia minta berarti harus dilayani oleh staf yang bertugas di executive lounge ini. Ya sama juga seperti tadi adalah untuk menghindari terlalu banyaknya kontak dari tangan orang ke peralatan yang kita gunakan di situ. Jadi ini benar-benar merupakan servis kita untuk meyakinkan bahwa protokol kesehatan itu benar-benar dijalankan. Begitu juga untuk posisi duduknya juga diatur sedemikian rupa, jadi tidak ada penumpang yang duduk berdekatan juga sudah diatur. Di samping itu masing-masing meja juga disediakan sanitizer untuk memastikan bahwa nanti penumpang yang habis makan itu bisa menggunakan hand sanitizer yang sudah disediakan. Tambahan lagi adalah terutama adalah untuk disinfeksi seluruh area publik umum. Nah, ini karena tingkat orangnya itu juga sudah banyak di situ, jadi pelaksanaan ini terus secara rutin dilakukan, terutama yang memang banyak disentuh oleh penumpang-penumpang itu secara rutin terus dilakukan untuk disinfeksinya. Jadi perbedaannya ada sedikit perbedaan dari sebelum yang dilakukan yang memang penumpangnya boleh ngambil makanan sendiri-sendiri, tapi sekarang juga sudah tidak dibolehkan. Oke, lanjut. Nah, ini pelaksanaan khusus untuk dari sumber daya manusianya. Untuk seluruh karyawan yang ada di Aerofood, ada beberapa memang aturan yang harus dilakukan. Yang pertama adalah kita sudah bentuk satuan tugas penanggulangan penyebaran COVID-19 ini. Jadi seluruh unit di 9 cabang tadi, termasuk yang ada di industrial catering, diwajibkan untuk mempunyai tim tugas penanganan ini, supaya nanti ada apa-apa bisa cepat kita lakukan penanggulangannya. Nah, yang kedua adalah melakukan work from home. Jadi saat ini udah sebagian besar karyawan dari hampir 800 itu mungkin sebagian juga udah melakukan work from home, karena memang kondisinya di samping memang produksinya jauh menurun, dan ini juga bisa membantu untuk mencegah penyebaran COVID ini di Aerofood ACS. Di samping itu juga kita lakukan pendataan untuk karyawan yang umurnya di atas 50 maupun yang memang komorbid. Jadi ini mendapat perhatian lebih
dari perusahaan untuk bisa menjaga kesehatan karyawan, jangan sampai ada yang kena dampak dari COVID-19 ini. Yang selanjutnya adalah mengurangi shift malam. Memang sampai saat ini masih ada beberapa, tapi karyawan yang masuk itu tidak terlalu banyak karena masih ada penerbangan pagi hari. Mau tidak mau memang shift malam ini tetap diberlakukan untuk mengantisipasi penerbangan yang memang jadwalnya adalah pagi sekali. Langkah berikutnya adalah untuk sosialisasi ke karyawan. Jadi seluruh unit kita sudah uh, adakan beberapa poster. Jadi dari kantor pusat mengeluarkan poster. Jadi semua dipasang untuk seluruh unit untuk mensosialisasikan supaya karyawan itu lebih care dengan adanya penyebaran ini. Jadi baik dari personalnya sendiri maupun nanti pada saat bekerja, pada saat dari rumah ke kantor. Jadi itu semua kita sampaikan melalui poster, di samping juga training melalui virtual juga kita lakukan untuk memastikan bahwa karyawan itu benar-benar bisa menjaga kesehatannya. Karena dari situlah bisa timbulnya penyebaran ini ke teman-teman yang lainnya. Jadi itu yang paling disarankan adalah gimana caranya kita bisa hidup bersih dan sehat. Nah, semua hal yang kita sampaikan itu semua nanti dari masing-masing unit ada quality control-nya wajib memberikan laporan ke kantor pusat supaya kita bisa cepat mengambil langkah-langkah apa yang dilakukan di masing-masing unit karena bisa saja perlakuannya berbeda tergantung kondisi dan situasi di masing-masing unit. Jadi ini yang sosialisasi secara ringkas yang kita lakukan kepada seluruh karyawan karena memang dengan rapat ini kita tidak bisa langsung lakukan dengan tatap muka, training tidak tatap muka. Jadi beberapa poster emang kondisi yang terjadi saat ini. Oke, baik Ibu Ayu dan adik-adik sekalian, itu yang telah dilakukan oleh Areofood untuk memastikan bahwa protokol kesehatan yang emang dianjurkan oleh pemerintah kita jalankan dengan sebaik-baiknya. Dan kemarin juga kita sudah diverifikasi oleh kantor kesehatan pelabuhan, jadi kita minta dari kantor kesehatan pelabuhan untuk memverifikasi apakah langkah verifikasi. Jadi nanti setiap unit kita minta untuk memverifikasi pelaksanaan protokol ini. Siapa tahu ada yang masih kurang dari segi KKP mungkin ada masukan, jadi kita sharing. Nah, untuk ACS dan Cengkareng sini sudah dikeluarkan rekomendasi bahwa ACS khusus yang di Cengkareng sudah benar-benar melakukan protokol kesehatan untuk mencegah penyebaran COVID-19 ini. Jadi secara bertahap, Bu. Nanti minggu ini, hari ini ACS Denpasar sudah diverifikasi oleh KKP juga, KKP setempat. Surabaya juga dalam 2 hari ini juga akan dilakukan verifikasi. Jadi kita minta bantuan orang luar untuk bisa bantu verifikasi. Begitu juga unit-unit lain nanti akan tetap dilakukan. Nah, sekarang kita juga lagi menyiapkan dokumen-dokumen untuk bisa mendapatkan penghargaan dari Kemenkes. Jadi Kemenkes ada mengeluarkan sertifikasi, memberikan penghargaan kepada perkantoran maupun jasa boga, restoran yang benar tanggal Agustus ini semua datanya udah terkirim. Jadi kita untuk meyakinkan bahwa protokol kesehatan di sini benar-benar dilakukan. Jadi itu yang Bu Ayu yang bisa kami sampaikan apa saja yang dilakukan oleh Aerofood ACS
untuk membantu pemerintah jangan sampai penyebaran COVID ini bisa lebih meluas lagi. Terima kasih Bu Ayu. Baik, terima kasih Bu Gandhi. Kita berikan aplaus virtual dulu ya untuk Bu Gandhi ya. Baik, terima kasih Bu Gandhi ya. Jadi menarik sekali Bu, ini mengenai rekayasa sistem ya. Kemudian ada rekayasa produksi, kemudian ada rekayasa pelayanan juga dalam upaya untuk mencegah penyebaran COVID-19 ini. Nah, kemudian ini banyak hal yang menarik juga Bu Gandhi. Tadi saya mencatat beberapa poin. Jadi mulai dari receiving, mulai dari area yang memang zona luar dan zona yang sudah masuk ke Aceh, ini memang sudah kontrol betul ya Bu ya? Bu Gandhi monitor? Ya, ya Ibu. Oke. Nah, kemudian Bu, ini ada beberapa zona yang saya perhatikan, ada receiving, kemudian mulai masuk ke penyimpanan, produksi, kemudian ada proses blast chilling juga untuk makannya. Nah, kemudian ada hal yang menarik ini Bu, kalau tidak salah karena saya pernah beberapa kali juga ke ACS Bu, untuk pengaturan suhu ini akan juga diperhatikan pada saat delivery dari mulai dari tempat produksi ke pesawat ya Bu Gandhi ya. Kalau tidak salah dulu suhunya di 11 derajat ya Bu ya? 10 derajat. Oke, mungkin bisa di-share Bu ke mahasiswa 10 derajat ya. Mungkin bisa di-share Bu ke mahasiswa karena ini adalah yang tidak pernah kita lakukan di kampus. Kenapa kalau produksi makanan yang dari dapur produksi Aceh untuk transfer ke trolinya harus selalu dalam keadaan terkunci ya Bu Gandhi? Ya, kita jadi terkunci semua troli udah di-seal dan itu atas pengawasan security Bu. Boleh di-share Bu sistem ini karena sangat menarik sekali untuk mahasiswa ketahui. Silakan. Bisa kebetulan ini kan saya tidak ada Bu detail mengenai HACCP-nya ya karena saya memang dominan ke ke protokol kesehatannya. Nanti kalau memang ada CCP karena untuk CCP itu masing-masing semua dicek suhunya. Misalnya untuk di receiving Bu, itu juga ada pengecekan suhunya harus berapa, yang ditolak harus berapa. Nah, itu lengkap. Ada ada indikatornya. Karena di sini memang saya tidak banyak indikatornya. Jadi kalau emang Ibu nanti minta mengenai indikator mulai dari CCP 1 sampai CCP 5, kami akan jelaskan, kami akan sampaikan indikatornya karena tidak mengkhusus ke HACCP. Halo Ibu. Halo Ibu. Bentar Bu, jaringannya hilang. Oh ya, Bu Gandhi bisa monitor ya? Kenapa Ibu? Oke. Baik Bu, walaupun terpotong-potong, saya bisa menangkap. Baik, jadi itu ada. Halo Ibu. Agak keputus-putus Ibu. Halo. Udah jaringannya Bu Ayu nih. Ya. Halo Bu Gandhi, monitor. Ya, ya Ibu. Suara Ibu masih putus-putus. Halo. Halo. Ya. Iya, mohon maaf Bu, nih jaringannya memang lagi nggak bagus hari ini. Ya. Terima kasih Bu Gandhi penjelasannya. Jadi memang ada beberapa titik control point yang memang harus secara detail diidentifikasi yang itu yang menjadi titik kendali kritis ya untuk petugas HACCP-nya. Nah, kemudian Bu ada beberapa hal menarik juga bahwa terjadi rekayasa perubahan peralatan ya yang biasanya multi use menjadi mono use. Nah, kalau ini mungkin bisa cerita. Putus-putus Ibu.
Halo, Bu Gandhi, Ya, didengar? masih putus-putus, Bu. Baik, mohon maaf Bu, ini ya sudah jelas Bu? Ya, ya, Bu. Sudah jelas suara saya? Sudah. Oke. Baik Bu Gandhi, ini ada yang menarik juga ya Bu, jadi peralatan sekarang dirubah semua dari multi-use juga menjadi mono-use. Dan ini memang salah satu upaya untuk mencegah penyebaran COVID, karena dengan mono-use ini dapat dipastikan bahwa tidak ada perpindahan peralatan yang sudah digunakan yang lain. Begitu ya Bu ya? Ya, Oke. betul Ibu. Nah, kalau boleh sedikit ngobrol Bu, jadi kalau untuk F on board sendiri Bu, kalau di pesawat apa masih ada sekarang Bu Gandhi? Yang apa Bu? Seal on board. Oh, kalau safe Ya, on board on nggak board? ada sekarang Bu. Kalau Ya, safe on on board. board sekarang nggak ada Bu. Sudah nggak ada Ibu. Oke, sayang sekali ya. Padahal Ya, itu karena termasuk semua, salah satu, ya itu salah satu termasuk unggulan dari Garuda, dan kebetulan banyak alumni kami juga Bu yang menjadi chef on board. putus-putus. Ibu putus-putus, masih belum Halo, kedengaran. Bu Gandhi. Ya, belum kedengaran Ibu, masih Sekarang, putus-putus. iya. Sekarang sudah jelas Bu? Sudah? Oke. Jadi untuk chef on board sendiri sekarang sudah tidak ada ya Bu Gandhi? Ya, sementara ini dihentikan semua Bu, karena untuk servis ke bisnis kelas juga semua pakai mono-use, jadi sudah semua disetting dari ACS sendiri. Jadi nanti pramugarinya udah tinggal memberikan aja Bu, jadi interaksinya jauh dikurangi. Oke. Sayang sekali Bu, padahal itu salah satu unggulan Ya, pelayanan dari Garuda juga ya Bu Gandhi. Jadi iya, memang terdampak sekali dengan COVID ini ya Bu. tampaknya luar biasa Baik Bu, Bu. Baik. ini mungkin ada mahasiswa yang luar biasa. Suaranya tidak kedengaran Bu. Halo? Halo? Ya, Halo? maaf Bu. Baik Bu Gandhi, mungkin dari mahasiswa ada yang ingin bertanya, kita buka sesi. Halo? Oke, iya Ibu. Bu Gandhi, monitor. Ya. Ya, Bu, Ibu. barangkali dari mahasiswa yang ingin bertanya, kita buka sesi pertanyaan. Boleh Ibu, boleh. Oke. Baik, silakan untuk mahasiswa yang akan bertanya, mohon dikoordinir Gunawan. Baik Bu, untuk mahasiswa yang ingin bertanya, harap meng-unmute mikrofonnya dan langsung mengajukan pertanyaan saja kepada Ibu Gandhi. Terima kasih. Selamat siang, Bu. Selamat siang. Perkenalkan, nama saya Bramastra Wicaksono Gunawan, dari... monitor. Maaf, Bu Ayu bagaimana? Ya. Maaf, perkenalkan. Halo. Iya Bu, sudah. Tadi sudah ada yang ingin bertanya. Halo Bu Ayu. Halo. Baik, untuk sinyal Bu Ayu mungkin memang sedang tidak stabil, jadi kita langsung ke sesi tanya jawab saja. Untuk tadi yang bertanya, silakan. Oh ya, selamat siang, Bu. Perkenalkan, nama saya Bramastra Wicaksono dari semester 3 Tata Boga, Bu.
Pertanyaan saya adalah, apakah penerapan protokol kesehatan ini menjadi beban secara finansial untuk perusahaan? Dan jika iya, adakah usaha dari perusahaan untuk mengimbangi beban operasional itu, Bu? Terima kasih. Oke, kalau beban sih pasti ada ya. Tapi sejauh ini karena penerapan ini kita sudah lakukan jauh-jauh sebelum adanya COVID ini, sepertinya tidak terlalu terbebani. Karena contohnya adalah pemakaian masker. Kalau dari protokol kesehatan ya, kalau pemakaian masker memang ada tambahan di luar bagian produksi. Kalau dulu yang memakai masker adalah semua yang food handler. Di luar food handler tidak memakai masker. Nah, dengan adanya ini bahwa semua karyawan udah memakai masker. Yang kedua, kalau mau cuci tangan, hand sanitizer itu sudah biasa dilakukan oleh ACS. Karena memang kita bergerak di bidang makanan yang memang keamanannya harus benar-benar dijaga. Jadi dari personal hygiene-nya itu juga sudah diterapkan jauh-jauh hari sebelumnya. Yang ketiga adalah physical distancing. Kalau memang produksinya banyak, kemungkinan agak terbebani. Tapi karena kondisinya sekarang produksinya jauh, berarti tidak berdampak dengan kapasitas produksi yang masih banyak, kapasitas produksi yang sekarang jauh menurun, jadi itu masih bisa diterapkan. Jadi memang ada beberapa beban operasional pasti akan nambah. Nah, satu sisi karena kita di bagian in-flight memang penurunan produksinya jauh menurun, jadi langkah yang kita ambil untuk mengurangi produksi beban operasional ya salah satu yang tadi saya sampaikan bahwa ACS sekarang adalah udah membuat inovasi baru untuk jualan retail. Ya nanti ada ACS Gourmet. Jadi nanti adik-adik kalau memang kangen dengan makanan di pesawat bisa beli lagi di ACS, ada namanya Fly Meal. Jadi kita sudah paket apapun yang dapat di pesawat kita bisa jual di darat. Sudah itu ada beberapa produk bakery, ada jus, ada makanan yang kita sajikan di in-flight itu sudah bisa dinikmati di darat sekarang. Jadi beban operasionalnya kita bisa arahkan ke sana karena memang cukup besar dampaknya ya dengan adanya penerapan protokol kesehatan ini. Tapi tidak dibandingkan dengan perusahaan yang sama sekali tidak menerapkan personal hygiene mungkin sangat berat sekali. Tapi di kita karena ada beberapa tambahan tadi yang operasional yang saya tambahkan bahwa makanan yang eks pesawat itu sebelumnya tidak dilakukan disinfeksi. Nah, sekarang semua harus dilakukan disinfeksi, tapi di situ kan pasti ada beban yang memang harus dikeluarkan oleh perusahaan. Jadi, itu deh. Baik, Bu. Terima kasih, Bu. Oke. Baik, terima kasih untuk Ibu Gandhi atas jawabannya. Untuk pertanyaan selanjutnya, silakan. Baik, silakan Mas. Ada pertanyaan lain? Mahasiswa? Oke. Masih ada pertanyaan? Oh, ada. Oh, nanti sepertinya ada pertanyaan juga lewat chat, Bu. Saya coba lihat. Ada bisa baca, Pak. Mau bacain ya. Saya bantu itu ya, saya bantu bacakan terkait dengan pertanyaan dari chat. Selamat siang Bu Gandhi, ini dari M. Hasan Mubarok. Selamat siang Ibu Gandhi, Ibu Ayu dan teman-teman semuanya. Sebelumnya perkenalkan nama saya Muhammad Hasan, mahasiswa MTB 48. Saya ingin bertanya mengenai prosedur pengelolaan sampah di Aerofood, baik saat produksi seperti sisa bahan makanan atau plastik packaging. Apakah ada prosedur khusus sebelum sampah-sampah itu benar-benar dibuang? Terima kasih. Oke, baik Pak siapa? Hasan. Pak Hasan,
Pertanyaannya mengenai sampah, memang untuk sampah ACS cukup banyak juga dari Explite, tapi kita juga sudah kerjasama dengan pihak luar yang memang memenuhi persyaratan untuk menangani sampahnya ACS, baik yang limbah B3 maupun yang limbah non B3. Jadi kita ada rekanan yang memang kita benar-benar cek persyaratannya, apakah dia memenuhi persyaratan sebagai vendor yang bisa menangani sampah ACS. Nah, kita baru lakukan bulan April ini. Jadi persyaratannya banyak sekali ya untuk mengenai tempat buangnya di mana, lokasinya di mana, penanganan sampah basah seperti apa. Nah, itu kita kerjasama dengan pihak luar. Nah, khusus untuk yang plastik, ini pun kita awasi terus karena rekanan yang kita ajak untuk bisa menangani sampah ini adalah mempunyai persyaratan mampu mencegah atau memanfaatkan limbah plastik untuk menjadi produk yang lebih bermanfaat. Jadi kita juga arealnya, lokasinya, kita rutin itu lakukan inspeksi setiap bulan untuk mengetahui sampah ACS itu diapakan sih, karena kan ini risikonya besar kalau salah penanganan. Jadi kita sudah punya rekanan khusus. Jadi untuk sampah ini merupakan prioritas utama dari Aerofood, gimana cara untuk menjaga lingkungan, jangan sampai ACS sampah ACS itu disalahgunakan oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Jadi kita punya rekanan yang memang kita benar-benar persyaratannya kita harus benar-benar perhatikan. Oke, itu yang dari Pak Hasan. Berikutnya. Oke, pertanyaan Hasan, Bu. Ya, Hasan. Next question ya dari partisipan juga. Selamat siang, Ibu, saya Raffi dari MTB semester 3. Ingin bertanya, apabila keadaan COVID-19 sudah membaik, apakah prosedur yang sudah dikeluarkan akan tetap dijalankan atau mengubah prosedur ketika COVID-19 masih merajalela? Terima kasih. Oke, baik. Sebenarnya sih tidak akan berdampak ini dengan pelaksanaan yang kita lakukan itu tetap wajib dilakukan ya, karena itu juga akan mempengaruhi keamanan makanan yang kita produksi maupun yang kita sajikan ke karyawan. Contohnya misalnya kalau masker kan bisa saja juga mengkontaminasi. Jadi kita akan tetap jalankan prosedur ini karena sangat bermanfaat bagi ACS untuk memberikan kepastian penumpang maupun karyawan yang menggunakan fasilitas ACS, benar-benar memberikan jaminan bahwa makanan yang disediakan oleh ACS itu keamanannya betul-betul diperhatikan. Ada lagi? Ada lagi. Oke. Itu Bu Ayu, mungkin ada lagi. Baik. Apakah ada pertanyaan lagi dari mahasiswa? Cukup? Oke. So, kayaknya mahasiswa pengen ke ACS nih, Bu Gandhi. Nanti kalau udah COVID selesai, Bu. Boleh Ibu, nanti dengan senang hati. Cuman untuk sementara ini semua kunjungan memang kita lagi tutup. Iya. Betul, Bu. Mudah-mudahan cepat berlalu ya. Amin. Baik, Bu Gandhi. Mungkin karena waktu juga yang terbatas, jadi mohon izin saya bukan menyimpulkan ini Bu, hanya sedikit mereview saja. Jadi protokol kesehatan yang dilaksanakan di ACS ini mencakup keseluruhan aspek ya Bu ya, khususnya untuk makanan ini dimulai dari zona yang di luar ACS sendiri, dimulai dari suppliernya juga harus mematuhi protokol kesehatan pada saat mengirimkan makanan termasuk petugasnya. Kemudian setelah itu semua makanan akan dicek, kemudian akan dilakukan disinfeksi juga. Kemudian setelah itu akan dilakukan prosedur penyimpanan, kemudian pengolahan dan menekankan kepada suhu ya Bu ya, baik suhu penyimpanan atau suhu untuk memasak. Setelah itu proses selanjutnya adalah ke rangkaian distribusi, di mana rangkaian distribusi ini ada sedikit perubahan, yang tadinya petugas distribusi tidak menggunakan masker, tetapi sekarang seluruh petugas ini harus menggunakan masker. Dan kemudian terjadi juga rekayasa pelayanan, yaitu khususnya di
di pesawat. Jadi interaksi antara pramugari dengan penumpang ini sudah diminimalisir sedemikian mungkin, sehingga interaksinya hanya sebatas untuk dropping makanan yang semuanya sudah dalam bentuk meal box dan semuanya sudah dalam kemasan monouse, sehingga tidak ada lagi potensi untuk mentransfer virus ini ke penumpang yang lain. Baik, Bu Gandhi, mungkin itu yang bisa saya review. Mohon maaf kalau ada kurang atau yang belum sesuai dengan prosedur yang ada di ACS. Namun demikian, kami merasa salut, Bu, di tengah pandemi yang seperti ini. ACS mampu meningkatkan standarisasi yang sebelumnya ACS memang sudah bagus ya Bu standarnya ya. Saya masih ingat sekali waktu bergabung dengan Asian Para Games, mungkin timnya masih ada di sana Bu, ada Mbak Ranti, ada Mbak Kebetulan ada Bu Ranti, ada Pak Bu Emil. Ibu. Oke. Nah, ini Mbak Ranti apa kabar? Semua timnya Ibu ini. Waalaikumsalam, sehat terus. Jadi ingat Para Games ya Mbak? Insya Allah secepatnya. Sehat terus Mbak Ranti. Jadi salut sekali ACS yang sebelumnya sudah gold standard, jadi sekarang entah nih, lebih dari gold, entah apa lagi standarnya ya. Jadi harus terus ditingkatkan. Betul Bu. Jadi mudah-mudahan tetap meningkatkan kualitas Bu, dan semua keluarga besar ACS juga selalu dalam keadaan sehat dan lindungan Tuhan Yang Maha Esa. Amin. Bu Gandhi, saya ucapkan terima kasih atas perkenan Ibu dan tim ACS untuk sharing dengan kami, dengan keluarga besar MTB, dengan harapan kita bisa silaturahim langsung Bu, suatu saat nanti. Entah kami yang ke sana atau yang ke sini. Boleh, saya diundang ke sana juga boleh Ibu. Insya Allah, mudah-mudahan COVID-19 ini segera berakhir ya, Bu Gandhi ya. Iya, amin Ibu. Baik Ibu, mungkin dengan tidak mengurangi rasa hormat, sesi webinar ini saya akhiri dengan ucapan terima kasih, penghargaan setinggi-tingginya atas kerjasama ACS, yang kayaknya nggak bosan-bosannya saya ganggu ini Bu. Nggak apa-apa Bu, kita juga perlu ilmu dari Ibu, siapa tahu ada hal-hal yang baru yang bisa terapkan di ACS. Jadi kita tukar Bu, Ibu ilmunya, saya mungkin pengalamannya yang di sini gitu. Insya Allah. Kemudian mewakili mahasiswa juga Bu, kami mengucapkan terima kasih. Mudah-mudahan mahasiswa-mahasiswi MTB ini suatu saat nanti bisa bergabung Ibu di ACS, entah untuk kunjungan atau menjadi bagian dari keluarga besar ACS nantinya. Baik, Bu Gandhi, salam hangat dari Bandung untuk semua tim ACS. Semoga selalu dalam keadaan sehat. Kami izin pamit, Bu. Bu Gandhi. Baik, Ibu. Terima kasih juga Ibu sudah mengajak kami untuk bisa sharing dengan adik-adik. Semoga apa yang kami sampaikan tadi bisa bermanfaat sama adik-adik untuk kedepannya, karena kita masih akan terus lakukan perbaikan-perbaikan. Mudah-mudahan juga keluarga besar STP semua dalam keadaan sehat walafiat Ibu, sehingga kondisi ini bisa cepat berlalu. Nanti kita masih akan tetap kerjasama Ibu. Amin. Terima kasih Bu Gandhi. Baik, demikian saya ucapkan juga terima kasih untuk para mahasiswa dan mahasiswa MTB yang sudah menghadiri webinar ini. Mudah-mudahan Anda bisa mendapatkan manfaat, kemudian juga bisa menjadi semangat ya untuk tetap belajar dalam kondisi daring seperti ini dan tetap menjaga kesehatan. Baik, terima kasih untuk para panitia, kemudian MC juga yang telah membantu. Semuanya saya dan Bu Gandhi mohon izin pamit, tetap sehat, tetap semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Pamit Bu Gandhi, Mbak Ranti, terima kasih semuanya. Selamat sore. Terima kasih Bu. 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 Sama-sama. Terima kasih. Ya, saya bentar. Selamat sore. Oh, belum difoto ya, Gun? Udah difoto belum? Sebelum mengakhiri webinar pada sore hari ini, ada baiknya kita mengambil dokumentasi. Untuk rekan himpunan mahasiswa, Nurul bisa dibantu untuk mengambil foto. Mohon videonya di-on-kan ya, mahasiswa-mahasiswi. Kita ambil dokumentasi dulu. Mohon di-on-kan semua videonya.
Oke. 1, 2. Satu, dua. Ada yang enggak? Sudah? Nurul sudah. Ya, baik, sudah, Bu. Nurul udah bisa? Sudah, Bu, sudah. Sudah semua. Dari Gunawan aja, Gun. Sudah, Bu. Ya, sudah, Bu. Sudah, Nurul sudah, Oke, Bu. sudah. Oke, baik. Terima kasih Bu Gandhi. Hatur nuhun. Ketemu lagi. Selamat sore. Sama-sama semuanya. Ibu, sampai ketemu lagi. Sampai ketemu Ibu. Salam buat Pak Toto dan semuanya, Bu. Ya, baik Ibu. Assalamualaikum. Sekian webinar dengan tema protokol kesehatan pengolahan makanan di Aero Catering Service oleh Ibu Nimadi Aregandi selaku Vice President Insurance SCS pada siang hari ini. Terima kasih kepada seluruh peserta yang telah mengikuti webinar dari awal hingga akhir. Mohon maaf apabila terdapat bahan kata selama saya memandu pada siang hari ini. Terima kasih dan sampai jumpa di lain kesempatan. Kami persilakan seluruh peserta untuk meninggalkan ruangan Zoom. Terima kasih.